Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Quitat consentire videtur, siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Seperti itulah ungkapan sebuah adagium yang lahir pada Kongres di Amerika Serikat yang menandakan bahwa ketika kita berdiam diri artinya kita menyetujui kesepakatan yang ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan kontestasi pemilu yang beberapa waktu lalu sudah kita laksanakan, pemilu serentak presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, kemudian juga DPRD kabupaten kota dan juga DPRD provinsi, maka satu suara yang hilang sangat menentukan arah ke depan bagaimana kebijakan bangsa akan ditentukan. Maka untuk itu Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini mengangkat tema pengoptimalan petugas pemilu, tentunya bersama saya Poso Siregar yang akan memandu Brendo kali ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Ibu Ririn, selamat pagi Ibu. Juliana, Mas. Oh, izin Ibu nama lengkapnya? Juliana Kurniawati. Oh, izin Bu, Ibu Juliana. Iya. Dari akademisi dari Universitas Muhammadiyah. Kalau ini benar ya Bu ya? Iya, kayak gitu benar. Saya ada Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oke, siap untuk memberikan edukasi ya Bu berkaitan dengan tema kita hari ini kepada pemirsa TVRI Bengkulu, Juliana. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Presiden BEM dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bro Rusman. Ya. Ini namanya senama dengan Ketua KPU kita ya Bu? Oh iya, senama. Harapannya semangatnya juga semangat. Semangatnya harus. Apa kabarnya Bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siap untuk memberikan edukasi ini ya? Insya Allah siap. Yang merupakan juga salah satu tugas dan fungsi dari mahasiswa ya? Iya, sebagai garda terdepan. Sebagai garda terdepan. Iya. Oke. Jadi berkaitan dengan tema kita kali ini, saya ingin ke Ibu Juliana terlebih dahulu. Pengoptimalan petugas pemilu artinya kan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan oleh petugas ataupun penyelenggara pemilu di pemilihan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah ini kalau Ibu bisa mengoreksi sedikit nih dari pelaksanaan sebelumnya ini seperti apa Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau petugas pemilu itu ada PPS, ada KPPS, ada PPK ya Mas ya, terus kemudian ada Pantarlih juga. Nah kalau kita lihat kemarin atau istilahnya bisa mengevaluasi yang kemarin itu banyak sekali terjadi kalau menurut saya ya Mas ya kurang optimal ya dari sisi gini ada mungkin dari sisi orang yang bertugas di situ banyak kendala-kendala, mungkin kendala komunikasi dan lain sebagainya. Karena kalau saya dari ilmu komunikasi nih, jadi kalau boleh melihat dari sisi komunikasi politiknya ya Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari situ, terutama bercermin atau berkaca dari media sosial, karena sebagai orang komunikasi kita kan juga update nih di media sosial. Banyak kemarin itu ada protes-protes dari warga, banyak sekali protes-protes yang di-up di media sosial baik di TikTok maupun di IG kan ya, banyak sekali yang kita lihat dari situ. Jadi ada yang tidak terdaftar lah namanya di dalam DPT seperti itu, ada yang tiba ketika datang dijanjikan misalnya bisa jam 1 gitu, rupanya nggak bisa. Jadi kalau dilihat dari sisi komunikasinya berarti ada ketidaksinkronan di sini Mas. Dari sisi baik dari sisi datanya, dari sisi petugas-petugasnya itu kalau seperti itu kan nanti yang namanya juga evaluasi ya. Insya Allah semoga tidak terjadi lagi, kan kita tuh mau pilkada nih. Iya betul. Ya mau pilkada di kalau nggak salah tanggal 27 ya, 27 November nanti kita mau pilkada. Jadi dari situ kita bisa berkaca, jadi agar tidak terjadi lagi seperti itu, ya kita
bersinergi kalau menurut saya sih, dari mulai PPS, mulai dari KPPS-nya, mulai dari Pantarlinya, karena tidak hanya itu aja sih, dari keseluruhan stakeholder yang ada di KPU itu harus bekerja sama. Kalau menurut saya harus bersinergi agar mencegah hal-hal yang seperti itu. Karena kalau ada permasalahan kan gampang sekali kita misalnya meng-up di media sosial, Nah, itu walaupun sekarang jadi persoalan ya Bu ya. betul, walaupun mungkin belum tentu seperti itu loh gitu kejadiannya kan. Apa-apa sudah diviralkan, Betul, kemudian apa-apa. informasi yang belum tentu kebenarannya sudah Betul. langsung diterima oleh publik. Nah itu yang menjadi kendala. Menjadi kendala kalau menurut saya, karena berkaca dari keilmuan saya di bidang komunikasi gitu. Saya penasaran nanti komentar Ibu berkaitan dengan, karena juga alasan dari banyaknya informasi di media online, kemudian juga informasi yang di-up secara online ini kan untuk supaya semua mengetahui, masyarakat dan publik juga mengetahui. Termasuk salah satunya Sirekap di sana yang menjadi Ya, problematika. betul, Saya ingin minta Sirekap. komentar Ibu nanti, tapi saya ingin ke Ya. Bro Rusman dulu. Iya. Tanggapannya Bro, evaluasi sedikit tentang pelaksanaan pemilu serentak kemarin, Pak. Jadi sebelumnya terima kasih kepada TVRI telah mengundang saya kembali. Jadi tentang evaluasi pemilu ya. Kemarin juga temanya sama dengan evaluasi juga, tapi ini kan lebih ke penyelenggara kan. Jadi sebenarnya beberapa poin sebenarnya yang menjadi evaluasi, benar kata Ibu Ririn tadi, seperti para petugas KPPS, kemudian PPS dan yang lain, itu sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Mulai dari seperti bagaimana sosialisasinya, bagaimana seperti jam kerja yang sebenarnya saya merasakan sendiri waktu pemilu kemarin. Saya jadi KPPS. Bagian juga ya? Ya, bagian juga. dari penyelenggara juga berarti. Jadi abdi negara kemarin. Iya, viral di mana-mana tuh, Bro. Ya, jadi sampai jam 5 itu sangat ini ya, menguras energi. Kemudian dengan banyaknya bentrok dengan saksi, itu menjadi yang sangat menguras juga sih. Kemudian untuk penyelenggara banyak juga permasalahan-permasalahan seperti dari KPU yang kita tahu sendiri seperti Sirekap. Nah, tadi kalau Ibu Ririn bilang tentang soal Ilkom, saya berbicara tentang teknik informatika. Sirekap ya. Jadi sebenarnya Sirekap itu hal-hal yang wajar kalau apabila misalnya data yang di-scan dan yang masuk itu berbeda. Karena emang sekarang kan walaupun zaman canggih, masih banyak komputer yang error atau AI-nya. Jadi seperti tulisan orang kan berbeda-beda. Kemudian dia membaca garis-garis itu berbeda. Sebenarnya itu tidak bisa menjadi patokan. Tapi untuk kedepannya menurut saya dari pihak KPU mungkin ganti nama sih lebih baik. Karena orang mikirnya Sirekap itu kan udah final kan. Iya, udah final. Mungkin ganti nama apa kayak gitu. Jadi biar orang nggak ujung-ujungnya gugat tentang Sirekap. Karena itu bukan hasil perhitungan Bukan akhir hasil, ya. Tapi yang diperhitungkan adalah hasil perhitungan manual dari Iya, petugas betul. di lapangan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Semakin menarik pembahasan kita, Ibu dan juga Bro Usman. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.